kegiatan main yang bisa dipilih oleh anak. Tetapi teman-teman, berapa banyaknya ini menurut saya, ini juga sifatnya itu tidak kaku ya. Artinya begini, masih banyak teman-teman kita yang tempat bermainnya itu tidak seluas ruangan ini ya. Jangankan untuk tempat kegiatan main ya. Ternyata untuk anak-anak bisa duduk pun gitu, mereka tidak bisa mendapatkan tempat yang lebih leluasa untuk bergerak. Jadi silakan itu diberikan lagi, kalau menurut saya, kebebasan kepada teman-teman. Yang paling penting adalah di dalam kegiatan mainnya itu tumbuh kemampuan berpikir anak-anak. Seperti tadi, Bu, kalau di saya masih misalkan dilakukan semuanya tuh berpusat pada guru, ya kayak tadi contoh bikin rumah gitu. Emang nggak boleh ya Bu, semuanya bikin rumah? Boleh, tapi coba ganti dengan pertanyaan pemantik. Seperti apakah rumah impianmu? Kalau ibu punya keterbatasan sumber daya, ya, jadi tetap itu bisa dibangun bagaimana kemampuan berpikir anak. Jadi tidak menjadi halangan gimana, soalnya di sekolah aku ruangannya tidak memungkinkan untuk bisa menata ragam kegiatan main. Semakin banyak, semakin baik. Tetapi supaya kita bisa mengelola lebih baik, memantau apa yang kurang, saya rasa 4 kegiatan main itu cukup. Itu yang pertama. Terus, yang kedua, bagaimana dengan assessment-nya? Apakah setiap hari 10 anak? Tentu tidak. Jadi ada anak yang kita fokus pada beberapa anak tertentu di hari itu. Kayak tadi, saya lebih banyak ke Zaidan sama ke Zayan misalkan. Karena saya udah setting nih di awal, mau fokus kepada Zayan dan Zaidan. Jadi teman-teman sekalian bisa fokus pada beberapa anak dalam waktu tertentu. Yang namanya instrumen yang digunakannya apa gitu ya. Kan instrumen yang bisa digunakan itu cukup banyak. Ada catatan anekdot, ada rubrik, ada checklist, ada hasil karya. Silakan Ibu pilih instrumen yang bisa kita mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Tadi kan sudah ditentukan tuh tujuan pembelajarannya itu apa? Kira-kira instrumen apa yang bisa saya gunakan untuk bisa membuktikan ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Kalau misalkan tujuan pembelajarannya anak dapat misalkan terbiasa untuk melakukan bina diri, menjaga kebersihan dan pakaian, boleh nggak instrumennya pakai hasil karya? Kan nggak ya? Artinya instrumen itu kita pilih berdasarkan tujuan pembelajaran. Tidak semua instrumen harus dipilih. Bu Iis, gimana mereka itu dalam 1 minggu pengennya ini terus, boleh nggak? Boleh. Yang mau kita capai tujuan pembelajarannya. Mau dia main di sini, ataupun di sini, nggak apa-apa. Kan yang penting TP-nya sama. Misalkan tadi TP-nya itu mengenal pola. Dia itu selama seminggu pengennya di sini, maka ibu bisa kuatkan dia. Coba, ternyata supaya tanamannya bisa tumbuh harus bagaimana? Siram, kena matahari, sabar. Ulang lagi, siram, kena, itu kan pola. Jadi yang penting kita tahu TP-nya. TP ini yang harus jadi guide kita. Mau apapun kegiatan mainnya, pertanyaan terbuka yang kita ajukan adalah dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian itu assessment ya. Berikutnya, yang ketiga itu berkaitan dengan partner nih. Kalau tidak ada seperti apa gitu ya sebetulnya. Oh, kalau ada anak yang belum mau mengikuti sama sekali, biasanya strategi saya adalah mulai dari apa yang disukai oleh anak. Princess tadi kan ada yang suka sama princess. Misalkan dia itu nggak mau nanam, ibu buatinlah cerita apa, gimana kalau sekarang kita buatkan yuk pohon, kita tanam pohon untuk princess
supaya prinsesnya itu misalnya pokoknya dikaitkan dengan apa yang dia sukai dulu ya. Yang paling penting adalah tujuan pembelajarannya. Kan ada anak nih, tujuan pembelajaran itu kan sifatnya umum, belum khusus. Misalkan tujuan pembelajarannya adalah mengomunikasikan berbagai ide melalui berbagai macam karya. Ibu pengennya tuh lewat menggambar. Tapi ada anak yang nggak mau gambar, aku mah maunya main balok. Ditulislah belum muncul. Kenapa? Karena nggak mau gambar. Tidak, kita lihat lagi TP-nya. Kan dia bisa mengomunikasikan ide gagasannya lewat bermain balok. Gitu. Jadi TP ini harus jadi pemandu kita di dalam proses pembelajaran. Kalau tidak ada guru yang masuk, Bu, yang namanya di kelas itu kita mengenal ZPD, Zone of Proximal Development. Setiap anak itu kan punya perkembangan berbeda. Kan di kelas itu ragam kemampuan yang tadi ya. Anak yang kemampuannya sudah lebih tinggi, ajakin jadi asisten Bu Isi hari ini. Libatkan mereka. Jadi asisten Bu Isi ya. Hari ini gak usah dibilangin karena ibu guru gak masuk, gak apa-apa, itu mah terselubung saja. Tapi itu jadikan strategi kita. Begitu ya Bu? Karena ibu satu-satunya penanya, karena kita waktunya sudah habis dan berlebih sebetulnya, kita boleh berikan apresiasi pada ibu siapa? Bu Umi, kita kasih tepuk good job buat Bu Umi. Karena tepuk good job, jadi sering ada yang manggil, ibu good job. Jadi good job itu kan bahasa Inggris hurufnya ada G, O, O, D, J, O, B. Karena O-nya 2 jadi G, double O, D, J, O, B. Kita karena masih ada pemula, mungkin kita pelan-pelan dulu. Jadi kalau kita bilang tepuk good job, G double O D J O B, good job, good job, good job, good job. Kalau mulai intermediate, tepuk good job, G double O D J O B, good job, good job, good job, good job. Kalau advance, tepuk good job, G double O D J O B, good job, good job, good job, good job. Terima kasih Ibu Umi. Teman-teman terima kasih semuanya ya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada hal yang kurang